seorang yang dinamakan dengan mereka atas nama investasi. Tapi investasi yang mana yang harus kita dengar, investasi yang mana yang harus kita ikuti. Kawan-kawan sekalian, tentunya ini adalah menjadikan pelajaran untuk kita. Kita masih waras duduk di sini, masih waras kita untuk memperjuangkan. Tentunya kita harus menjaga bangga kebanggaan kita sendiri. Karena kawan-kawan, kalau ini kita biarkan suatu saat tahun 2024, 2025, 2026 kawan-kawan, niscaya kawan-kawan, jangan hanya orang kaya, mungkin Indonesia orang penduduk pribumi menjadikan orang hanya kuli-kuli biasa dan bisa saja menjajakan kopi di pinggiran pabrik kawan-kawan untuk menggantikan mereka orang-orang asing. Dan tolong sampaikan kepada negara, inilah gambaran Indonesia kawan-kawan, yang dimana mengatasnamakan mereka ada di kubah-kubah DPR yang di sana mengatasnamakan bahwa rakyat Indonesia sejahtera, tapi kita lihat kenyataannya, kita digaji per hari, digaji per jam, bahkan kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak mempunyai penghasilan. Dan perlu kita ketahui juga kawan-kawan, bahwa kita kenaikan bahan-bahan sembako, bahan makanan, minuman, kehidupan yang di luar meningkat sampai 300% kawan-kawan. Tapi upah sekali lagi, ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi jangan heran ketika kita semua berpikir bagaimana kita untuk mencari kehidupan berikutnya, mencari kehidupan berikutnya lagi, hanya kita mengandalkan pinjaman dan pinjaman. Itu tidak heran, karena ini adalah wilayah pemerintah atas kekuasaan yang rakus dengan semua kekuasaannya. Semua ini politisi, semua atas nama dengan negara, semua di atas namakan dengan Pancasila. Padahal kita di sekitar kita di bawahan kawan-kawan sungguh miris ketika kita upah yang layaknya kita mungkin di atas 20 juta kita bisa hidup di negara ini, tapi kita hanya di Karawang saja 5, sekian juta rupiah untuk kita menampung 3 orang anak dan istri-istri kita. Lantas sekarang kembali lagi perusahaan-perusahaan dengan dalih bahwa ini adalah undang-undang cipta kerja, tapi kenyataannya kawan-kawan semua masuk alibaya karena memang katanya di undang-undangnya seperti itu. Itu bohong besar, tafsiran yang keliru harus kita luruskan kawan-kawan. Tidak perlu kawan-kawan, mereka itu dikasih tahu dan kita luruskan. Undang-undang itu tidak seperti itu. Bahwa yang jelas bahwa undang-undang ciptakan kerja, bukan kita menggantikan orang-orang yang bekerja menjadikan orang-orang yang pengangguran. Jadi kami mohon kepada kawan-kawan yang nanti pulang, nanti kita kumpulkan di sini, kita kasih tahu arahan. Apabila memang tidak, nanti kami walaupun hanya sedikit kami bisa menjemput dengan kawan-kawan untuk mengarahkan mereka. Karena hanya 3 selangkah lagi, tanggal 31 Oktober mereka sudah beralih semua yang menjadikan alibaya kawan-kawan. Bagaimana kehidupan ke depannya? Bayangkan kalau misalkan alibaya semuanya dan dihitung dengan berdasarkan atas perjanjian kontraknya, diperhitungkan per hari, perhitungkan per minggu, bahkan upahnya per hari. Kalau tidak bekerja dia tidak dibayar. Terus bagaimana dengan kesehatan mereka? Ini yang harus kita perhitungkan ke depan. Saya pertanyakan lagi kepada pemerintah Kabupaten Karawang terkait dengan masalah yang dinamakan dengan pengawas ketenagakerjaan, yang dinamakan dengan pemerintah Kabupaten Karawang yang saat ini. Apakah mereka tahu setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Surya Cipta, tentunya per pabrik itu tahu akan produksinya apa? Saya yakin mereka tidak akan tahu dengan masalah itu. Dan ini disampaikan menjadikan suatu rekomendasi kepada Kabupaten Karawang bahwa tolong benarkan semua pengawasan untuk supaya kepada perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaannya sudah melanggar ketentuan-ketentuan kemanusiaan, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi di Kabupaten Karawang ini. Kita kembali kawan-kawan, kita merasa miris. Kembali lagi kawan-kawan, sekali lagi saya mendoakan kepada mereka, itu HRD, manajemen yang terlibat dalam siapapun hari ini,
kita pastikan kawan-kawan, minta kepada Allah bahwa mereka tolong menjadikan saksi sejarah untuk nanti ke depannya, bahkan mungkin anak cucunya nanti ke depan menjadikan sejarah bahwa orang-orang tuanya bekerja di sini sudah menindas kawan-kawan yang banyak ini. Bayangkan kalau bisa 100 orang dikawin dengan anaknya, istrinya, berapa nanti? Dan saya pastikan mereka setelah itu mereka tidak akan bisa meminta maaf. Siapa kapan mereka bisa meminta maaf kepada mereka? Dan harus kita berpikir, ketika Islam mengatakan, ketika kita berdosa dengan sesama manusia, kita bisa meminta maaf. Tapi kali-kali ini, kalau misalnya di perusahaan, saya yakin dan percaya, mereka kapan untuk bisa meminta maaf kepada mereka? Ini harus menjadikan cerminan untuk kita semua, kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kita tentunya bersama-sama bergerak bersama untuk kita saling mengingatkan, saling berjuang. Jangan sampai kita sedikit-sedikit takut, merasa sedikit-sedikit takut, seolah-olah kawan-kawan Tuhan disingkirkan dalam kehidupan kita, bahwa seolah-olah kita takut, seolah-olah kita itu tidak ada namanya keimanan, bahwa kita tidak percaya bahwa hidup ini ada yang mengatur. Hidup itu adalah pilihan, kawan-kawan. Kalau hidup sudah merupakan pilihan, apapun yang kita pilih akan menjadikan suatu ketentuan dalam hidup kita dan bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, kita akan menghadapi ketakutan yang luar biasa nanti ke depan. Dan ini harus kita catat kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Bagaimana kehidupan mereka nanti yang akan datang, yang setelah lulus sekolah, SMA, kuliah dan segala macam dihadapkan dengan sistem kerja yang seperti ini. Dengan dalih lagi pemerintah kabupaten katanya, itu sudah kami benarkan, dia daftar dengan aplikasi mau itu jodoh dan segala macam. Tapi itu sudah diatur semua, bro. Semua sudah diatur, sudah aplikasi dan segala macam itu. Terserah mereka saja yang mau. Tidak, semua tidak fair untuk itu. Maka sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh tentunya jajaran manajemen, jajaran HRD, baik itu ada artis dari Thailand, tolong untuk mengkaji ulang dan berpikir secara cermat. Jangan sedikit-sedikit ini adalah undang-undang, ini adalah undang-undang. Bro, undang-undang itu banyak. Ada yang namanya dengan undang-undang kemanusiaan, undang-undang cipta kerja, undang-undang budaya. Ini harus kita lihat. Kemana kita harus bisa menempatkan diri? Jelas dalam undang-undang cipta kerja pun dilarang bahwa mereka menempatkan audaya kepada tempat-tempat yang memang sifatnya adalah tempat utama yang terus-terusan bekerja, produksi utama itu tidak dibenarkan. Maka dengan hal ini kami mengatakan dan sekaligus kami berulang-ulang mengatakan bahwa ini akan menjadikan sejarah buat kita, dan kami pun akan menjadikan sejarah ketika bicara seperti ini, dan akan menjadikan nanti ke depan anak cucu kita mengatakan, itu dulu KIA dia telah mensengsarakan karyawan-karyawannya. Itu KIA yang sejarahnya adalah notabene Thailand di sana, yang memang tidak bisa untuk dia mengayomi warga Indonesia, warga setempatnya. Bahkan mereka pun dari sana ke sini untuk mencari uang. Dari Thailand datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan. Dari Thailand ke Indonesia untuk menguras warga-warga sekitar. Baik itu tenaganya pikirannya. Bahkan mereka tidak sadar. Kita tenaga kerja semua sudah bekerja dengan maksimal. Kerja dengan maksimal. Semua dia mengakomodir apa yang diinginkan sama perusahaan. Siang malam mereka berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja untuk mengakomodir apa yang dijadikan permintaan daripada perusahaan. Namun kali lagi kawan-kawan, kita yang menjadikan tenaga kerjanya dianggap sebagai keset dan dilempar begitu saja. Ketika mereka tidak suka, maka mereka disingkirkan dan dia dihempaskan, ditendang dan dia tidak lihat lagi. Itu yang dibawa
tidak mempunyai pri kemanusiaan. Yang nanti akan dilanjutkan dengan ketua muda. Silakan untuk menyampaikan. Oh iya, tadi sudah melaksanakan di Papit, silakan untuk sampaikan. Sepatutnya untuk apa nanti kita rencana kita akan nanti kita teruskan, atau memang nanti kita bisa di kos, atau kita besok bisa kita mau kerja dengan harapan bahwa kita akan terus aksi unjuk rasa di sini, karena ini adalah bukan pilihan kami, ini adalah undangan perusahaan yang memang notabene anti serikat pekerja. Ya, bukan dijawab lagi anti serikat pekerja. Mungkin mereka terasa terusik dengan serikat pekerja. Padahal serikat pekerja itu bisa bersama-sama. Saya ingin lihat nanti ke depan. Saya ingin menyampaikan hasil daripada tadi